Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ning Vicky Aldiani Putri dengan NIM 19210012. Di sini saya akan membahas tentang teori belajar bahasa. Pengertian dari teori belajar bahasa yaitu teori mengenai bagaimana manusia mempelajari bahasa dari tidak bisa berkomunikasi antar sesama manusia dengan medium menjadi berkomunikasi dengan baik. Nah, di sini ada beberapa teori belajar bahasa. Yang pertama, berbahasa dan berpikir merupakan ciri utama yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Yang kedua, karena memiliki keduanya, maka sering disebut manusia sebagai makhluk yang mulia dan makhluk sosial. Yang ketiga, dengan pikirannya manusia menjelajah ke setiap fenomena yang nampak bahkan yang tidak nampak. Dan yang terakhir, dengan bahasanya, manusia berkomunikasi untuk bersosialisasi dan menyampaikan hasil pemikirannya. Nah, di sini juga ada fungsi teori menurut Ellis. Yang pertama, mendeskripsikan, menerangkan, menjelaskan tentang fakta. Contohnya, fakta bahwa mengapa air laut itu asin. Yang kedua, meramaikan kejadian-kejadian yang akan terjadi berdasarkan teori yang sudah ada. Yang ketiga, mengendalikan, yaitu mencegah sesuatu supaya tidak terjadi dan mengusahakan supaya terjadi. Nah, belajar adalah pemerolehan ilmu melalui belajar, pengalaman, pelatihan. Dengan kata lain, teori belajar bahasa adalah gagasan-gagasan tentang pemerolehan bahasa. Menurut Umar Hamalik, prinsip belajar meliputi yang pertama, dilakukan dengan sengaja. Yang kedua, harus direncanakan sebelumnya dengan struktur tertentu. Yang ketiga, guru menciptakan pembelajaran buat siswa. Yang keempat, memberikan hasil tertentu buat siswa. Yang kelima, hasil-hasil yang dicapai dapat dikontrol dengan cermat. Dan yang terakhir, sistem penilaian dilaksanakan secara berkesinambungan. Teori tentang belajar bahasa, menurut MC Loughlin, fungsi teori adalah untuk membantu kita mengerti dan mengorganisasi data tentang pengalaman dan memberikan makna yang merujuk sesuai. Yang pertama, behaviorisme, yang kedua, nativisme, yang ketiga, kognitivisme, yang keempat, fungsional atau interaksionis, yang kelima, konstruktivisme, dan yang keenam, humanisme. Teori behaviorisme yaitu teorinya memusatkan perhatiannya pada aspek yang dirasakan secara langsung pada perilaku berbahasa serta hubungan antara stimulus dan respons pada dunia sekelilingnya. Menurut teori ini, semua perilaku termasuk tindak balas atau respon ditimbulkan oleh adanya rangsangan. Jika rangsangan telah diamati dan diketahui, maka gerak balas pun dapat diprediksikan. Waston juga dengan tegas menolak pengaruh naluri dan kesadaran terhadap perilaku. Jadi, setiap perilaku dapat dipelajari menurut hubungan stimulus-respon. Teori behavior Skinner. Kemampuan berbicara dan memahami bahasa diperoleh melalui rangsangan lingkungan. Anak hanya merupakan penerima pasif. Dari tekanan lingkungan, anak tidak memiliki peran aktif dalam perilaku verbalnya. Menurut Skinner, perilaku verbal adalah perilaku yang dikendalikan oleh akibatnya. Bila akibatnya itu hadiah, perilaku itu akan terus dipertahankan, kekuatan serta frekuensinya akan terus dikembangkan. Bila akibatnya hukuman, atau bila kurang adanya penguatan, perilaku itu akan diperlemah oleh pelan-pelan akan disingkirkan. Pavlov berpendapat bahwa pembelajaran merupakan rangkaian panjang dari respon-respon yang dibiasakan. Teori nativisme atau metalistik. Perilaku bahasa adalah sesuatu yang diturunkan seseorang anak lahir dengan piranti bawaan dan segudang potensi bawaan untuk memperoleh bahasa. Pemerolehan bahasa pada manusia tidak boleh disamakan dengan proses pengenalan yang terjadi pada hewan. Mereka tidak memandang penting pengaruh dari lingkungan sekitar. Selama belajar bahasa, pertama demi sedikit manusia akan membuka kemampuan lingualnya yang secara genetis telah terprogramkan. Dengan perkataan lain, mereka menganggap bahwa bahasa merupakan pemberian biologis secara lahir. Chomsky, mereka merupakan tokoh teori nativisme. Mengapa bahwasannya hanya manusialah satu-satunya makhluk Tuhan yang dapat melakukan komunikasi lewat bahasa verbal. Selain itu, bahasa juga sangat kompleks. Oleh sebab itu, tidak mungkin manusia belajar bahasa dari makhluk Tuhan yang lain. Chomsky juga mengatakan bahwa setiap anak yang lahir ke dunia telah memiliki bekal dengan apa yang disebutnya atau alat penguasaan bahasa. Teori kognitivisme. Jika pendekatan kaum behavioristik bersifat empiris, maka pendekatan yang dianut golongan kognitivistik lebih bersifat rasionalis.
konsep sentral dari pendekatan ini yakni kemampuan berbahasa seseorang berasal dan diperoleh sebagai akibat dari kematangan kognitif sang anak. Mereka beranggapan bahwa bahasa itu distrukturkan atau dikendalikan oleh nalar manusia. Konsep sentral teori kognitif adalah kemampuan berbahasa anak berasal dari kematangan kognitifnya. Pendekatan kognitif menjelaskan bahwa dalam belajar bahasa bagaimana kita berpikir, belajar terjadi dari kegiatan mental internal dari diri kita. Belajar bahasa merupakan proses berpikir yang kompleks. Pola tahapan proses belajar bahasa sesuai umur. Nah, ada beberapa, yaitu asimilasi, proses penyesuaian pengetahuan baru dan struktur kognitif. Ada akomodasi, proses penyesuaian struktur kognitif dengan pengetahuan baru. Ada diskuilibrasi, yaitu proses penerimaan pengetahuan baru yang tidak sama dengan yang telah diketahuinya. Dan ada ekuilibrasi, proses penyeimbangan mental secara terjadi, proses asimilasi. Nah, ada teori fungsional, yaitu bahasa merupakan manifestasi kemampuan kognitif dan efektif untuk menjelajah dunia, untuk berhubungan dengan orang lain dan juga keperluan terhadap diri sendiri sebagai manusia. Lebih lagi, kaidah generatif yang diusulkan di bawah naungan nativisme itu bersifat abstrak, formal, eksplisit, dan logis. Meskipun kaidah itu lebih mengutamakan pada bentuk bahasa dan tidak pada tataran fungsional yang lebih dari makna yang dibentuk dari makna yang dibentuk dari interaksi sosial. Menurut Slobin, teori fungsional ada dua, yaitu yang pertama, pada asas fungsional, perkembangan diikuti oleh perkembangan kapasitas komunikatif dan konseptual yang beroperasi dalam konjungsi dengan skema dan batin konjungsi. Yang kedua, bahasa pada asas formal. Perkembangan diikuti oleh kapasitas perseptual dan pemrosesan informasi yang bekerja dalam konjungsi dan skema batin tata bahasa. Nah, ada teori konstruktivisme, yaitu ahli konstruktivisme menyatakan bahwa manusia membentuk versi mereka sendiri terhadap kenyataan. Mereka menggunakan beragam cara untuk mengetahui dan menggambarkan sesuatu untuk mempelajari memperoleh bahasa pertama dan kedua. Nah, yang kedua, siswa dapat benar-benar memahami konsep ilmiah dan sains karena telah mengalaminya. Dalam kerjanya, ahli konstruktif menciptakan lingkungan belajar yang inovatif dengan melibatkan guru dan pelajar untuk memikirkan dan mengoreksi pembelajaran. Untuk itu ada dua hal yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, pembelajaran harus berperan aktif dalam menyeleksi dan menetapkan kegiatan belajar yang menarik dan memotivasi pelajar. Yang kedua, harus ada guru yang tepat untuk membantu pelajar-pelajar membuat konsep-konsep, nilai-nilai, skema, dan kemampuan memecahkan masalah. Nah, ada teori humanisme. Tujuan utama dari teori ini adalah untuk meningkatkan kemampuan siswa agar bisa berkembang di tengah masyarakat. Nah, teori humanisme menurut Chomsky, yaitu pengajar disusun berdasarkan kebutuhan-kebutuhan dan tujuan siswa. Yang pertama, memberi kesempatan kepada siswa untuk mengaktualisasikan dirinya, untuk menumbuhkan kepercayaan dirinya. Yang kedua, pengajaran disusun untuk memperoleh keterampilan dasar akademik pribadi, antar pribadi, komunikasi, dan ekonomi. Yang ketiga, memilih dan memutuskan aktivitas pengajaran secara individu dan mampu. Yang keempat, mengenal pentingnya perasaan manusia, nilai dan persepsi suasana belajar yang menantang dan bisa dimengerti. Dan yang terakhir, mengembangkan tanggung jawab siswa, mengembangkan sikap tulus, respek, dan menghargai orang lain, dan terampil dalam menyelesaikan konflik. Nah, sebagai penutup, yaitu berdasarkan uraian di atas, dapat kita simpulkan bahwa dalam proses belajar bahasa dapat ditinjau dari berbagai teori yang kesemua masuk akal. Yang terpenting bagi kita, dengan adanya teori-teori tersebut dapat membantu tulisan bagi mereka yang sedang belajar bahasa, sehingga memaksimalkan kemampuan mereka seperti yang kita harapkan. Itulah penjelasan teori belajar bahasa dari saya. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.